beberapa definisi yang saya coba kutip ya dari beberapa ahli terkait dengan apa itu perencanaan agregat. Yang pertama, menurut Hendra Kusuma ya, jadi dikatakan perencanaan agregat itu adalah hubungan antara perencanaan harian atau penjadwalan dengan perencanaan jangka panjang. Untuk menyusun rencana agregat harus diidentifikasi terlebih dahulu pentingnya mengukur output ya. Jadi kalau menurut Hendra Kusuma, perencanaan agregat itu adalah bagaimana kita bisa membuat integrasi antara perencanaan harian, ini kita ngomongin berarti konteks produksi ya, bagaimana kita merancang sebuah rencana produksi harian kita, gitu ya, dengan agar si rencana jangka pendek itu terkorelasi dengan perencanaan jangka panjang yang kita miliki, ya. Karena kalau kita ngomongin sesuatu yang sifatnya agregat, ya, kalau di sini rencana produksi jangka panjang, kalau misalnya kita ngomongin range 1 tahun, pasti kan ada hariannya, gitu ya. Nanti harian itu akan menjadi mingguan, mingguan menjadi bulanan dan seterusnya. Makanya dikatakan oleh Hendra Kusuma di sini, perencanaan agregat itu harus ada integrasi antara perencanaan harian kita dengan penjadwalan dan juga rencana jangka panjang yang ingin dicapai, gitu ya. Dan salah satu yang menjadi konsepnya dikatakan adalah output yang mau dikejarnya apa, gitu ya. Lalu ada pendapat yang kedua dari Syamsul Ma'arif dan Henry Tanjung. Dikatakan agregat ini horizonnya atau waktunya itu sekitar 12 bulan ya, dengan memperbarui rencana secara berkala. Tingkat permintaan agregat terdiri dari satu atau beberapa produk. Ya, jadi kalau menurut Syamsul Ma'arif ini, yang dikatakan dengan perencanaan agregat itu adalah sebuah perencanaan yang jangka waktunya 12 bulan, gitu ya. Dan dalam rentang 12 bulan tersebut ada penyesuaian-penyesuaian secara berkala, gitu ya. Karena kalau kita ngomongin 12 bulan ke depan, ya, itu kita yang akan kita lakukan adalah forecasting. Kita akan memperkirakan, ya. Nah, seringkali perkiraan yang kita lakukan, perhitungan yang kita buat, perencanaan yang kita susun itu tidak sesuai dengan fakta di lapangan, tidak sesuai dengan berjalannya atau update-nya proses kegiatan kita lakukan. Nah, untuk itu diperlukan adanya penyesuaian rencana secara berkala, gitu ya. Lalu tingkat permintaannya itu terdiri dari satu atau beberapa produk, gitu ya, karena biasanya perusahaan dalam satu plan, dalam satu lingkungan produksi itu biasanya dia nanti memiliki beberapa line, ya, ada beberapa gedung, gitu ya, ada beberapa mesin yang nanti bisa memproduksi berbagai macam produk, ya. Lalu Schroeder mengatakan bahwasanya perencanaan agregat itu adalah penyesuaian tingkat penawaran dan tingkat permintaan atas output selama jangka waktu menengah, yaitu sampai 12 bulan ke depan. Jadi ada penyesuaian tingkat penawaran dengan tingkat permintaan. Nanti kita akan bahas salah satu yang bisa dilakukan dalam salah satu intervensi yang bisa dilakukan dalam perencanaan agregat itu adalah melalui penawaran dan permintaan ini, gitu ya. Lalu kalau Render mengatakan perencanaan agregat atau penjadwalan agregat suatu pendekatan untuk menentukan kuantitas dan waktu. Di sini dikatakan waktunya adalah 3 sampai 18 bulan ke depan. Ya, jadi kalau kita bisa lihat dari keempat definisi yang digunakan oleh para ahli di sini, perencanaan agregat itu menekankan pada pertama penjadwalan tadi. Lalu ada integrasi antara kegiatan harian dengan kegiatan jangka panjang, kemudian ada output yang kita kejar, kemudian bagaimana juga strategi yang diterapkan, ya, itu bisa menyesuaikan antara penawaran dan juga tingkat permintaan, ya. Waktunya 12 bulan atau kalau menurut Render di sini 3 hingga 18 bulan ke depan. Nah, lalu kenapa perencanaan agregat itu perlu dilakukan? Tujuannya apa, gitu ya? Di sini paling tidak ada 4 tujuan perencanaan agregat yang bisa kita identifikasi, ya. Yang pertama adalah pengumpulan atau aggregation, sesuai dengan namanya, ya, perencanaan agregat, ya. Apa yang dimaksud dengan pengumpulan atau aggregation? Di sini ada 3 poin paling tidak. Yang pertama adalah kita bisa fokus pada general course of action. Jadi general course of action itu kita punya tujuan, kita punya rencana, strategi yang ingin dicapai, kita bisa fokus di situ, ya. Bagaimana kita akan mencapainya, strategi apa yang akan dilakukan, ya. Lalu tahap-tahap apa saja yang perlu dipersiapkan, ya. Jadi karena kita punya visi jangka panjang, gitu ya,
kita bisa menyusun langkah-langkah apa saja yang mau dibuat, ya. Nanti kita punya kita punya koridor kerja. Jadi kita nanti dalam mengerjakan sesuatunya itu tidak akan kemana-mana gitu ya. Nanti kita punya rencana produksi, misalnya 1 tahun ini akan memproduksi sekian banyak, kita bisa memproyeksikan nanti per bulan kita harus produksi berapa unit, ya. Nanti kalau kita per bulan harus memproduksi sekian unit, kita perlu tenaga kerja per bulan itu berapa orang. Produktivitas pekerja per hari itu berapa orang. Per hari berapa unit dia bisa produksi. Nah, nanti itu bisa disusun semuanya. Jadi kita bisa fokus kepada tujuan yang mau dicapai di akhir ya. Jadi kita bisa siapkan semuanya dan bisa lebih efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan jangka panjangnya tadi. Selanjutnya adalah konsisten tujuan perusahaan. Tadi sudah saya katakan juga kita punya koridor yang jelas dalam mencapai tujuan tersebut. Lalu ada rencana produksi dan staffing, ya, dikelompokkan menurut pengelompokan tertentu, ya. Masih bagian dari general course of action tadi, kita bisa membuat sebuah rencana produksi, lalu staffingnya tadi ya, kita perlu berapa orang gitu ya, dalam per hari berapa orang, per bulan berapa orang. Jadi dikelompokkan menurut pengelompokan tertentu. Pengelompokan tertentu ini bisa bermacam-macam ya, kalau kita ngomong rencana produksi dan juga staffing. Kalau kita ngomongin rencana produksi, kita bisa kelompokkan misalnya berdasarkan jenis barangnya, ya, karena beberapa perusahaan biasanya produknya tidak hanya satu, mereka memproduksi beberapa jenis barang sekaligus ya. Lalu kalau staffing, ini kita bisa plot nanti mereka misalnya untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu, terutamanya yang memerlukan skill khusus, gitu ya. Dengan kita punya rencana agregat yang panjang ke depan, kita bisa plot mereka ke dalam kelompok-kelompok tertentu, gitu ya. Atau kita bisa buat penjadwalan tertentu untuk kapan mereka akan bekerja, misalnya ya. Lalu ada yang namanya product families, yaitu adalah kita bisa mengelompokkan produk atau jasa ke dalam kelompok-kelompok tertentu. Perencanaan dapat dilakukan dengan lebih simpel. Ini apalagi kalau misalnya yang menerapkan adalah perusahaan yang punya lini produk yang banyak, gitu ya. Misalnya produsen makanan. Biasanya kalau produsen makanan itu mereka punya banyak sekali berbagai macam jenis snack misalnya diproduksi ya. Nah, nanti dari berbagai macam snack itu pasti ada bumbu-bumbu yang berbeda misalnya, ya, bahan baku yang berbeda. Tapi di saat yang bersamaan juga ada bahan baku input produksi yang mungkin sama antara satu produk dengan produk yang lainnya. Nah, karena kita punya perencanaan agregat yang panjang ke depan, kita punya proyeksi harus memproduksi berapa banyak, kita bisa memperkirakan juga kebutuhan inputnya. Kita bisa memperhitungkan misalnya kita butuh terigunya berapa banyak untuk kapasitas produksi kita per bulan, gitu ya, gulanya berapa banyak, telurnya berapa banyak. Nah, lalu karena dikelompokkan, gitu ya, karena kita punya pengelompokan produk, nanti kita bisa mengelompokkan juga bahan baku yang dibutuhkan, gitu ya, dan kita nanti bisa melakukan order kepada supplier itu juga dalam jumlah yang lebih besar karena kita sudah kelompokkan produk-produknya, gitu ya. Oh, ini punya bahan baku yang sama ini. Maka saat kita mau order bahan baku tersebut, itu bisa sekaligus. Akhirnya bisa lebih banyak. Nanti implikasinya adalah biasanya kita bisa memiliki posisi bargaining untuk harga dari supplier itu lebih baik. Kita bisa dapat harga yang lebih murah. Ditambah lagi juga mungkin transport, ya, biaya transportnya. Karena sekali banyak, gitu ya, nanti tidak perlu bolak-balik, tidak perlu membayar biaya transport berkali-kali, gitu ya. Jadi karena punya rencana agregat yang panjang, jangkauannya, analisis produknya, kita bisa buat perencanaan yang lebih baik terkait dengan produksi barang-barang tersebut. Selanjutnya adalah tenaga kerja. Ya, pengelompokan terhadap tenaga kerja dapat dilakukan sesuai fleksibilitas yang dimiliki SDM yang tersedia. Dalam proses produksi, ada pekerja-pekerja yang memang mereka khusus untuk mengerjakan satu pekerjaan tertentu karena memerlukan skill khusus, gitu ya. Misalnya di pabrik ada pekerja yang dia khusus mengoperasikan forklift, ya, karena tidak semua orang mungkin bisa mengoperasikan forklift, gitu ya. Lalu ada orang juga yang dia di training khusus untuk misalnya melakukan maintenance terhadap mesin-mesin tertentu, gitu ya.
maka dia akan berfokus pada pekerjaan tersebut sesuai dengan keahlian yang dia miliki. Nah, di sisi lain ada juga pekerjaan-pekerjaan yang mungkin bisa dikerjakan oleh orang-orang yang tidak memiliki skill-skill tertentu yang perlu pelatihan, misalnya misalnya di beberapa pabrik itu ya, ada yang pekerjaannya itu dia hanya kardus-kardus itu ya, dia hanya melakban saja. Itu aja yang dia kerjain setiap hari, ya. Kalau yang seperti itu biasanya nanti tidak terlalu rumit dalam pertama mencari SDM-nya, lalu juga tidak terlalu rumit dalam mencari penggantinya gitu ya. Karena skillnya tidak butuh tidak butuh pelatihan khusus ya, itu cenderung mudah. Tapi kalau beberapa pekerjaan yang lain itu cukup sulit, apalagi kalau kita ngomongin perusahaan-perusahaan yang produksi barangnya itu melibatkan sesuatu yang sifatnya handmade ya. Kalau pakai mesin itu mungkin masih lebih mudah kita untuk mengajarkan orang seperti apa mengoperasikan mesinnya. Ya, kita bisa buat nanti semacam SOP-nya, kita bisa buat how to-nya ya, nanti ada langkah-langkahnya. Kita masukkan bahannya di sini, nanti kita tombol apa yang harus dipencet, kemudian berapa suhu yang harus di-set misalnya. Lalu nanti kecepatan mesinnya sekian RPM gitu ya. Nah, itu bisa kita latih dengan relatif lebih mudah dibandingkan dengan sesuatu yang sifatnya handmade. Di beberapa perusahaan masih ada yang menggunakan jasa handmade. Nah, itu yang sulit. Bahkan di beberapa perusahaan, terutama biasanya yang barang-barang yang mewah ya, seperti misalnya pengecatan saja ya, itu ada yang menggunakan kuas-kuas kecil ya, dan itu tidak bisa semua orang mengerjakan sedetil itu gitu ya. Lalu ada pekerjaan-pekerjaan misalnya yang memerlukan skill untuk memahat ya, untuk memahat kayu. Nah, itu tidak bisa semua orang dilatih untuk melakukan hal tersebut karena itu butuh bakat alamiah gitu ya. Selain juga perlu jam kerja yang tinggi sampai dia bisa memperoleh skill tersebut. Nah, makanya kalau kita punya perencanaan agregat ya, kita bisa mengetahui dengan lebih baik kebutuhan akan SDM yang kita miliki gitu ya. Nah, karena kita bisa melakukan plotting gitu ya, kita bisa memperkirakan nanti oke, saya butuh pekerja dengan spesifikasi seperti ini itu sekian orang gitu ya. Nanti kalau misalnya kurang yang sudah ada dalam internal perusahaan, kita bisa melakukan upaya untuk hiring gitu ya. Karena mereka punya rencana yang panjang, mereka bisa melakukan proses hiring juga dengan lebih baik karena tidak terburu-buru waktu gitu ya. Mereka bisa melakukan proses seleksi yang lebih baik, misalnya pencarian orang-orang juga lebih tenang gitu ya. Nanti kalau orang yang sudah diterima ternyata masih perlu butuh pelatihan, bisa dilakukan karena punya jangka waktu yang panjang dengan perencanaan agregat tadi. Makanya kalau kita melakukan perencanaan agregat di sini adalah kita bisa mengelompokkan lalu menyiapkan tenaga kerja yang dibutuhkan itu dengan cukup baik ya, dan fleksibilitasnya juga lebih baik karena kita punya ringgu waktu yang lebih panjang. Lalu yang keempat adalah waktu. Perusahaan memiliki kontrol atas waktu produksi. Biasanya 3 hingga 18 bulan ke depan. Dalam memilih waktu produksi, biasanya perusahaan juga memperhatikan sekali event-event yang sifatnya seasonal, ya. Misalnya kalau mau menjelang Idul Fitri, permintaan misalnya baju itu lebih tinggi, gitu ya. Atau misalnya kalau Idul Fitri apalagi ya, biasanya mungkin biskuit gitu ya, karena orang mau bikin parcel segala macam. Nah, karena melakukan perencanaan jangka panjang gitu ya, maka event seasonal tadi misalnya si Idul Fitri itu bisa diantisipasi oleh perusahaan dari beberapa bulan sebelumnya ya. Maka pada saat nanti perusahaan bisa melihat oh ini ternyata nanti di bulan-bulan tertentu akan ada permintaan yang lebih tinggi dari biasanya, ini memerlukan misalnya entah pekerja yang lebih banyak atau jam kerja yang lebih panjang gitu ya. Nah, itu bisa disiasati. Maka nanti sebelum ya waktu-waktu seasonal tadi itu tiba, perusahaan bisa sudah menyiapkan stoknya misalnya. Maka nanti pada saat Idul Fitri itu perusahaan sudah tidak kalang kabut lagi untuk memenuhi permintaan konsumen karena mereka sudah persiapkan dalam inventory mereka. Nanti akan kita bahas juga terkait hal tersebut.
Nah, ada strategi yang bisa dipilih oleh perusahaan dalam melakukan perencanaan agregat. Ya, yang pertama pendekatannya adalah dengan mengatur kapasitas yang dimiliki oleh perusahaan. Ya, kita lihat dari yang nomor satu, yaitu adalah tingkat persediaan. Ini memproduksi lebih di saat demand rendah untuk menutupi permintaan di masa mendatang. Ini contoh yang saya sebutkan tadi ya, yang terkait dengan misalnya Idul Fitri. Jadi sebelum nanti permintaan akan tinggi di Idul Fitri, saat permintaan masih relatif rendah di bulan-bulan sebelumnya, maka perusahaan sudah antisipasi di situ. Mereka akan produksi lebih banyak, ya, sekian unit per bulan lebih banyak untuk nanti disimpan dalam inventory dan nanti akan dikeluarkan pada saat permintaan sedang tinggi di musim-musim tertentu. Salah satu contoh lainnya juga di beberapa perusahaan di luar negeri terutama ya, biasanya ada kebutuhan akan baju untuk musim dingin misalnya. Nah, itu perusahaan tidak akan menunggu sampai musim dingin itu tiba untuk memproduksi, tapi di beberapa bulan sebelumnya. Ya, jadi di masa di mana permintaan itu belum tinggi, mereka sudah mulai produksi. Ya, jadi nanti pada saat masuk musim dingin, permintaan tinggi, mereka sudah siap dengan supply yang mencukupi. Lalu waktu produksi. Salah satu yang bisa digunakan juga untuk menambah kapasitas adalah meningkatkan waktu produksi atau memperpanjang waktu kerja. Ini ya. Tapi yang perlu diperhatikan di sini adalah adanya diminishing return to scale. Jadi gini, diminishing return to scale itu adalah kalau kita nambah logika kita, kalau kita nambah input produksi kita, maka ekspektasinya adalah output produksinya akan meningkat, gitu ya. Tapi dalam prakteknya tidak selalu penambahan input produksi tersebut akan diikuti dengan penambahan output, gitu ya. Karena apa? Contohnya misalnya begini, saya punya 5 mesin, ya. Mesin saya itu perlu dioperasikan oleh 2 orang, berarti ada 10 pekerja, gitu ya. Nah, karena saya mau memproduksi lebih banyak, maka saya perlu misalnya menambah jam kerja, gitu ya. Jadi jam kerja pegawai-pegawai saya lebih panjang. Nah, itu kan masih memungkinkan, ya. Tapi bagaimana kalau misalnya gini, mesinnya ada 5, yang mengerjakan 2 orang, tapi saya tambah orangnya, gitu ya. Ya udah, dari tadinya satu mesin 2 orang, saya tambah satu mesin jadi 4 orang, gitu. Tapi apakah akan memberi efek pada produksi? Belum tentu, karena 2 orang tambahan yang saya masukkan tadi, itu mereka nggak bisa ngapa-ngapain juga, karena nggak ada mesin yang bisa mereka operasikan untuk menambah kapasitas produksi. Ya, salah satu contohnya seperti itu. Atau dalam beberapa case lain, kalau misalnya memang kalau mesin mereka bisa beroperasi 24 jam terus-menerus misalnya. Selama maintenance-nya bagus, mereka tidak akan rusak atau bermasalah saat produksi. Tapi kalau kita ngomongin manusia, jam kerjanya kita panjangkan, pada satu titik mereka akan kelelahan dan mereka produktivitasnya menurun. Ya, bahkan mungkin dalam satu titik nanti mereka sudah tidak produktif sama sekali. Ya, makanya dalam memperpanjang waktu produksi ataupun menambah input produksi yang lain, itu diperlukan pertimbangan-pertimbangan matang untuk menghindari diminishing return to scale tadi, supaya memastikan saat kita menambah input produksi, ya, tambahan input produksi tersebut bisa memberikan dampak positif terhadap output produksi yang kita hasilkan nantinya. Lalu pilihan yang selanjutnya adalah subkontrak dan menggunakan karyawan part-time. Ya, kalau subkontrak itu adalah mengalihkan sebagian produksi. Jadi misalnya ada produksi yang sedang tinggi, kapasitas produksi saya sudah mentok, tapi demand-nya sedang banyak, maka saya bisa subkontrakkan kepada perusahaan-perusahaan lain yang menjadi rekanan, misalnya. Tapi kalau kita ngomongin subkontrak, biasanya nanti kita akan dihadapkan pada cost yang lebih tinggi. Selain cost yang lebih tinggi, ya, subkontrak itu juga nanti memungkinkan timbulnya resiko munculnya kompetitor-kompetitor baru. Ya, misalnya tadi saya memproduksi baju, kemudian kapasitas produksi saya sudah mentok. Kalau saya paksakan lagi, nanti yang terjadi adalah diminishing return to scale. Maka saya pilih untuk melakukan subkontrak. Saya berikan ke salah satu perusahaan, ya, yang dia bisa mengerjakan pakaian jenis tersebut. Mungkin dalam jangka waktu pendek tidak bermasalah, tapi ternyata dalam jangka waktu panjang saat kita beri dia subkontrak tersebut, kemudian nanti dia mempelajari, gitu ya, dia mempelajari, oh ternyata spesifikasinya seperti ini loh. Nanti dia bisa membaca, oh ternyata pola demand-nya seperti ini loh. Dan dalam jangka panjang tidak menutup kemungkinan yang tadinya rekanan dia memproduksi juga barang yang sama atau
dia memproduksi sesuatu yang memiliki diferensiasi tertentu sehingga nanti konsumen kita memiliki alternatif lain, gitu ya, selain produk kita. Nah, itu yang harus diperhatikan dalam subkontrak. Lalu adalah karyawan part time, menambah atau menggantikan pekerja. Nah, ini yang tadi saya sebutkan, kadang-kadang bisa saja kita terapkan lembur gitu. Tapi apakah dengan jam kerja yang lebih panjang, pekerja kita itu bisa tetap produktif seperti waktu normal? Atau jangan-jangan percuma, nanti dia dikasih lembur karena dia kecapean, produktivitasnya turun drastis, output produksi juga jadi rendah. Nah, salah satu opsi yang bisa dilakukan adalah tadi, sudah kita hire saja karyawan part time. Ini juga biasanya dalam season-season tertentu, ya, untuk mengantisipasi peningkatan demand, perusahaan bisa meng-hire karyawan part time. Ya, jadi opsinya ada beberapa. Apakah kita mau lembur? Tapi kalau lembur, apakah efektif atau tidak? Jangan-jangan lebih efektif ya sudah part time saja, dan biasanya part time juga nanti kita bisa bayar dengan nominal yang relatif lebih murah, tergantung dengan situasi dan kondisinya. Lalu tenaga kerja berkaitan dengan produktivitas dan arus tenaga kerja, ini yang harus diperhatikan. Misalnya kalau berkaitan dengan produktivitas dalam beberapa case tertentu, kita bisa memberikan karyawan kita pelatihan ya, kemudian pendidikan tertentu sehingga nanti produktivitasnya bisa meningkat, ya, sehingga dia nanti kita tidak perlu hire orang lagi, tapi cukup dengan orang yang sudah ada, kita beri pelatihan, produktivitasnya meningkat sehingga dia bisa bersumbangsi dalam mendorong total produksi yang diminta oleh perusahaan kita. Atau arus tenaga kerjanya yang dilihat, gitu ya, turnover-nya yang kita lihat. Saat kita tahu dalam beberapa bulan ke depan kita akan butuh produksi banyak, kita butuh orang banyak, gitu ya. Nah, tapi di saat yang bersamaan kita review, gitu ya, misalnya beberapa bulan terakhir kok kayaknya tingkat turnover di kantor saya lagi tinggi, gitu ya. Nah, itu yang harus bagaimana strateginya nanti supaya pada saat season dengan demand tinggi itu tiba, saat kita butuh banyak orang, bagaimana caranya supaya nanti jumlah tenaga kerja yang kita miliki misalnya masih cukup. Apa kalau memang kita perlu menambah tenaga kerja, oke, kita lakukan hiring dari beberapa bulan sebelumnya. Kenapa? Karena ternyata tidak cukup dengan orang yang di hiring saja, nanti perlu dengan terlebih dahulu. Nanti setelah pelatihan perlu kita tes dulu orangnya benar-benar bisa atau tidak, dan seterusnya. Makanya dalam pengaturan kapasitas ini perlu banyak yang dipertimbangkan. Yang dipertimbangkan ya, salah satunya adalah memang tadi kapasitas internal si perusahaan sendiri, lalu produktivitas karyawan kita, efektivitas strategi yang akan diambil, dan seterusnya. Yang cukup juga harus ditekankan adalah menghindari ini tadi ya, diminishing return to scale. Jangan sampai input produksi ditambah terus tapi outputnya turun. Yang terjadi adalah malah kita akan mengeluarkan cost yang lebih banyak, tapi dampak pada output produksinya tidak optimal. Ya. Nah, itu tadi pendekatannya adalah dari sisi bagaimana kita bisa memberikan supply, gitu ya. Nah, ternyata dalam perencanaan agregat kita juga bisa melakukan intervensi dalam dari segi permintaan. Yang pertama adalah demand shaping, itu membentuk demand terhadap suatu barang melalui promosi, iklan, diskon, dan lain-lain. Ini misalnya kalau kita melihat bahwasannya demand kita sedang rendah, gitu ya. Ini kita proyeksikan kayaknya demand masyarakat terhadap produk kita sedang menurun. Kalau ini dibiarkan, profitabilitas perusahaan kita bisa lebih buruk dari tahun sebelumnya. Nah, lalu apa yang harus dilakukan? Ya, tadi bisa melakukan promosi, ya, kita tambah iklan yang lebih banyak, kemudian atau menerapkan diskon atau program-program tertentu yang membuat produk kita lebih menarik, ya, sehingga kapasitas produksi kita bisa kita pertahankan, ya, dan si demand dari masyarakat itu kemudian menyesuaikan dengan tingkat supply yang kita miliki, gitu ya. Lalu inden, ya, inden. Ini biasanya kalau inden itu banyak ditemukan dalam kalau kita beli kendaraan misalnya, ya. Ini sering kali kita harus inden. Inden itu apa? Memperlakukan sistem antrian terhadap pembelian barang. Pembayaran dilakukan di awal, namun penyerahan barangnya menyusul. Jadi kalau contohnya tadi kalau kita beli kendaraan, biasanya kita bayar sekarang,
Ya, kita DP dulu mungkin sekarang, nanti mungkin kendaraannya baru diterima 1 atau 2 bulan ke depan. Bahkan beberapa kendaraan mewah kita pesan sekarang itu waiting list-nya bisa 1 sampai 2 tahun ke depan. Kenapa? Nah, biasanya itu terkait dengan produksi barang-barang yang memang memerlukan waktu tinggi atau tingkat personalisasi produknya tinggi. Jadi misalnya kalau teman-teman mungkin tahu ya, produsen mobil Bentley atau Rolls-Royce itu kita bisa pesan spesifikasinya itu sangat detail. Kita mau pakai bahan apa untuk joknya, mau warna apapun bisa. Kemudian panel kayu di dashboardnya itu kita bisa pilih mau pakai kayu atau mau pakai apa kayunya. Kalau kita mau pakai kayu yang seperti apa, gitu ya. Lalu material pelapis interiornya mau pakai kulit apa, gitu ya. Warnanya mau apa, teksturnya mau seperti apa. Belum lagi nanti pilihan, misal mesinnya. Mereka punya berbagai macam range pilihan mesin yang bisa kita pilih. Bahkan dalam satu titik tertentu kita bisa minta kendaraan kita itu di beberapa lokasi di beberapa bagiannya itu diberi kristal Swarovski misalnya, ya di beberapa panelnya dilapisi emas misalnya. Nah, kalau kita ngomongin produk-produk yang seperti itu, ya karena tingkat personalisasinya sangat tinggi, kita nggak bisa langsung datang bayar dapat barang, nggak bisa. Kita harus datang dulu, ya kita konsultasi dengan mereka. Saya ingin speknya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Lalu nanti mereka akan buat listnya. Mereka perkirakan perlu waktu berapa lama untuk menyelesaikan produk tersebut. Lalu nanti kita dikasih tahu, oke, kami mungkin butuh waktu, misalnya kalau kita pilih spek yang standar saja mungkin 6 bulan. Tapi kalau mungkin speknya karena kita kebanyakan uang, kita minta yang aneh-aneh kepada mereka, mungkin bisa 1 sampai 2 tahun tadi. Nah, kalau sudah seperti itu, maka bisa dilakukan inden, gitu ya. Karena demand terhadap barang-barang tersebut cukup tinggi gitu ya di dunia. Walaupun kalau kita lihat price tag-nya sangat mahal, tapi memang ada. Dan untuk mengimbangi demand-nya, mereka biasanya melakukan inden karena banyak sekali part yang harus dikerjakan dengan dengan tangan ya, tidak dengan mesin. Lalu ada counter seasonal product, itu menghadirkan lini produk yang menutupi permintaan seasonal. Misalnya kita adalah produsen sepatu ya yang spesialisasinya adalah sepatu untuk misalnya musim dingin gitu ya, karena kalau sepatu untuk musim dingin itu biasanya terbuat dari kulit yang tebal, kemudian dia cukup tinggi gitu ya, lalu ada beberapa lapisan di dalamnya yang membuat nanti saat kita pakai itu tetap hangat. Nah, tapi yang namanya musim dingin tadi itu tidak berlangsung setahun penuh ya, hanya pada waktu-waktu tertentu saja. Maka untuk menyiasati hal tersebut biasanya nanti mereka membuat sebuah produk yang counter seasonal. Jadi berkebalikan dari seasonal produk yang sebenarnya mereka ahli di situ ya. Jadi kalau tadi buat sepatu untuk musim dingin, ya udah akhirnya mereka buat sepatu untuk kegiatan sehari-hari yang mungkin di musim panas, musim semi dan sebagainya. Tapi salah satu resiko dari melakukan counter seasonal ini adalah tadi saat produsen tersebut terspesialisasi pada sebuah produk untuk season tertentu, ya maka untuk menutupi kegiatan di season lainnya mereka harus memproduksi sesuatu yang notabene bukan keahlian mereka, yang notabene bukan spesialisasi mereka, atau bahkan mungkin mereka harus berhadapan dengan produsen lain yang lebih advance dalam memproduksi barang tersebut. Jadi ada 3 ya, demand shaping, kita bisa coba bentuk demand dari masyarakat seperti apa, lalu inden, ya jadi konsumen disuruh menunggu, lalu ada counter seasonal product, jadi kita membuat sebuah produk yang bisa mengcounter mengcounter produk spesialisasi kita. Jadi di waktu yang sedang tidak ramai kita bisa tetap memiliki penjualan. Oke, nah itu adalah penjelasan penjelasan secara konseptualnya. Sekarang saya mau coba tunjukkan sedikit
bagaimana kalau kita membuat perhitungan atau bagaimana kita membuat strateginya gitu ya dengan sedikit hitungan saja. Ini kelihatan Excel-nya muncul? Halo, kelihatan nggak angkanya? Kelihatan, Pak. Oke. Terlihat, Pak. Ya, ini dari buku Schroeder ya. Ini adalah aggregate planning cost ya, produksi 1 tahun atau 12 bulan. Ya, cuman kalau kita melakukan aggregate planning, kita tuh harus melakukan estimasi terhadap permintaan gitu ya untuk 1 tahun ke depan. Nah, ini sebenarnya di sini sudah ada rumus-rumusnya. Ini nanti akan saya bagikan kepada teman-teman ya. Jadi teman-teman nanti bisa coba sendiri di rumah gitu ya untuk coba nanti ganti-ganti angkanya. Tapi yang diganti angkanya nanti bukan di tabel yang ini ya, bukan di tabel yang kuning ini. Tapi nanti yang harus teman-teman yang bisa teman-teman edit adalah yang ada di tabel yang abu-abu ini, tabel informasi. Nah, oke. Ya katakanlah ya kita memproduksi barang tertentu ya di sini. Lalu kita membuat sebuah estimasi permintaan 1 tahun ke depan ya. Ini dalam ribu unit ya, berarti Januari itu 300.000 unit, Februari 300.000 unit, dan seterusnya. Sampai nanti Desember itu ada 450.000 unit. Lalu di bulan Juli dan Agustus, ini teman-teman bisa lihat juga nih ya, di sini ada grafiknya. Ini ternyata dari mulai Juni, Juli, Agustus, ini permintaannya lebih tinggi dari biasanya. Ini sudah mulai naik, nanti September, ini sudah mulai turun lagi, nanti mulai mendatar lagi di November dan Desember. Inilah yang seasonalnya yang tadi saya bilang. Ya, jadi ada beberapa kondisi dalam produksi biasanya kita akan meningkat. Nah, ini di sini dalam contohnya ini adalah di Juni, Juli, dan Agustus. Ya. Lalu ada 3 strategi yang bisa kita gunakan. Ya, yang pertama adalah ini jumlah tenaga kerja yang tetap. Ya, jadi jumlah tenaga kerja per bulan itu tetap, walaupun ininya berubah-ubah. Ya. Lalu selanjutnya ada jumlah tenaga kerjanya tetap, tapi kita berlakukan lembur. Ya. Lalu opsi yang ketiga adalah jumlah tenaga kerjanya berubah-ubah, disesuaikan dengan disesuaikan dengan permintaannya. Kita bahas satu-satu mulai dari yang jumlah tenaga kerja tetap dulu. Ini kita lihat ya informasi di sini. Total permintaan per tahun ini ada 5.400.000 unit misalnya. Produksi per tenaga kerja itu adalah 10.000 unit per bulan. Artinya satu tenaga kerja bisa memproduksi 10.000 barang per bulan. Kebutuhan tenaga kerjanya bagaimana? Berarti ini tinggal dibagi saja ya. Nanti hasilnya adalah 540 orang per tahun atau 45 orang per bulan. Ya, ini kita bagi rata. Ya, jadi ini kan agregat nih. Ya, 5.400.000 itu agregat. Kita nggak lihat dia akan naik Juni, Juli, Agustus. Tapi totalnya adalah segini. Maka per tahun kita butuh segini, per bulan kita butuh 45 orang. Oke. Lalu ada upah. Ini 2.000. Lalu ada biaya untuk rekrut tenaga kerja baru 1.000, lalu ada biaya pelepasan tenaga kerja 2.000. Ini nanti silakan teman-teman bisa edit sendiri, bisa ubah-ubah sendiri ya, misalnya 2.000 mau jadi 5.000, 1.000 ini mau naik jadi 3.000, silakan nanti teman-teman bisa lihat efeknya seperti apa. Lalu nilai produksi untuk inventory adalah $2 per unit. Biaya inventory menyimpannya itu adalah 3% dari nilai produksi kita. Ya, jadi nilai produksi untuk si barang ini tadi $2 per unit, nanti biaya untuk menyimpannya adalah 3% dari nilai produksi tersebut. Artinya apa? Setiap barang kita simpan dalam inventory itu memerlukan biaya $0,06 per bulan. Ya, persen. Lalu di sini kita punya asumsi inventory awal kita adalah 50.000 unit. Dengan jumlah tenaga kerja kita di awal tahun itu adalah 40 orang. Ya, jadi jumlah tenaga kerja kita miliki pada saat kita mau mulai produksi itu adalah 40 orang. Oke. Kalau teman-teman lihat di sini, ini kita punya jumlah tenaga kerja awal 40 orang. Artinya apa? Kita sudah kekurangan 5 orang. Kenapa? Karena berdasarkan dengan proyeksi yang kita buat untuk 1 tahun ke depan, kita butuh 45 orang per bulan. Artinya, mulai di bulan Januari, kita sudah harus menambah 5 orang pekerja. Ya. Nah, kita masuk ke dalam tabel ini. Ini adalah strategi yang tenaga kerja tetap. Ya, sehingga Januari, Februari, Maret, sampai Desember, setiap bulan itu 45 orang tetap. Produktivitas tadi per orang adalah 10.000 unit per bulan. Sehingga karena jumlah pekerjanya juga tetap, ya, kita bisa lihat di sini
jumlah produksinya jadinya tetap sebenarnya 450.000 unit dari Januari sampai Desember. Tidak ada perubahan produksi, jumlah produksi ya, karena jumlah pegawainya tetap dengan produktivitas yang tetap. Nah, kita punya perkiraan penjualan tadi ini ya, yang di atas, yang kita sudah estimasikan untuk 1 tahun ke depan. Di bulan Januari, kita estimasikan permintaannya adalah 300.000 unit. Ya, kemampuan kita memproduksi dengan 45 orang itu ya adalah 450.000 unit. Artinya apa? Kita punya surplus produksi, ya, jumlah produksi barang yang lebih banyak dibandingkan perkiraan penjualannya, yaitu adalah berapa? 150.000 unit. Ini ya yang di bawah, 150.000 unit, yang merah ini. Karena apa? Kita memproduksi 450.000 dan penjualannya adalah 300.000. Selisihnya adalah 150.000 unit. Kita punya inventory awal, ini asumsi ya. Inventory awal itu 50.000 unit. Ini berarti yang dari produksi bulan Desember sebelumnya. Maka kita akan punya inventory di Januari itu 200.000 unit. Ya, jadi kelebihan produksi kita di bulan itu ada 150.000 unit. Kemudian sisa produksi dari bulan sebelumnya 50.000 unit, sehingga kita punya 200.000 unit. Gitu ya. Kita masih punya inventory 200.000 unit. Lalu di bulan Februari seperti apa? Sama, seperti itu juga terus menghitungnya. Nanti di inventory yang bulan Februari ini kan 150.000 adalah kelebihan produksi kita. Ya, sedangkan di bulan lalu kita masih punya sisa 200.000 unit. Artinya untuk bulan Februari, inventory akhir bulannya adalah yang ini ya, 150.000 yang ini kita tambahkan dengan 200.000 yang ini. Sehingga hasilnya adalah 350.000. Dan begitu seterusnya untuk menghitungnya. Oke. Nah, yang kita lihat juga ada misalnya di sini, di bulan Mei ini. Ya, permintaan bulan itu adalah 450.000 unit. Produksi kita adalah 450.000 unit. Match kan? Sehingga apa? Aliran inventory kita untuk bulan Mei 0. Kita tidak ada kelebihan produksi. Ya, sehingga inventory akhir bulannya tetap 500.000 unit, sama seperti bulan April, bulan sebelumnya. Ya. Nah, kita punya tabungan ya, 500.000 unit. Masuk kepada bulan Juni, karena kita tadi dipukul rata, 1 bulan 45 orang, berarti 1 bulan 450.000 unit yang bisa diproduksi. Di bulan Juni ini, ternyata permintaan 500. Kurang dong. Berapa kurangnya? 50.000 unit. Tapi tetap bisa terpenuhi karena kita punya inventory di bulan lalu, ya, sisa dari produksi bulan-bulan sebelumnya adalah 500.000 unit yang kita simpan dalam inventory. Sehingga permintaan di bulan Juni, kekurangan 50.000 unit ini terpenuhi oleh inventory kita, tapi efeknya adalah inventory kita berkurang. Ya, jadi dari 500 menjadi 450.000 unit. Karena 50.000 unitnya digunakan untuk menutup penjualan bulan Juni. Lalu kita masuk ke bulan Juli, ya, sama juga seperti Juni. Ini dia kita kekurangan, tapi kekurangan kita bisa dari yang sebelum 50.000 unit. Kekurangannya 200.000 unit, masih tertutupi, ya, sehingga nanti kita punya sisa di sini jadi 250.000 unit. Agustus pun sama. Lalu masuk September sama. Oktober sama, kita kekurangan, tapi semua akan tertutupi oleh inventory di bulan-bulan sebelumnya. Nah, kalau kita lihat di sini sampai Desember, semua permintaan terpenuhi ya dengan menggunakan jumlah tenaga kerja yang tetap, yang level ya, tidak berubah-ubah. Walaupun permintaannya berubah-ubah gitu ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena di bulan-bulan sebelumnya kita sudah memproduksi ya senilai tertentu yang bisa menutupi kebutuhan kita di bulan-bulan seterusnya di mana terjadi peningkatan demand. Tapi yang perlu diperhatikan kalau kita menerapkan sistem yang seperti ini adalah artinya akan ada beberapa produk yang harus disimpan dalam jangka waktu tertentu. Kita harus lihat bagaimana kemampuan produk tersebut untuk disimpan dalam jangka waktu tersebut. Apakah dia akan rusak atau tidak? Atau mungkin dia butuh treatment khusus untuk menyimpannya. Nah, itu nanti kita akan bahas di minggu depan. Warehouse dan segala macamnya. Itu nanti salah satunya juga adalah bagaimana nanti si warehouse itu bisa mengakomodir kebutuhan seperti itu. Oke. Nah, artinya apa? Kalau kita dengan membuat agregat seperti ini, total produksi tetap terpenuhi ya. Lalu meskipun ada kenaikan di sini, ya, Juni, kemudian Juli, Agustus, September, walaupun ini permintaan lebih besar dari produksi, masih bisa tertutupi karena kita sudah punya tabungan di beberapa bulan sebelumnya. Ya. Jadi saat permintaan sedang rendah, kita sudah produksi lebih banyak, gitu ya. Nah, itu kalau kita ngomongin dari segi produksi barangnya. Lalu bagaimana dari segi cost-nya? Kalau kita lihat di sini,
kita tarik ke atas ini ya. Upah tenaga kerja itu adalah $2.000 per orang per bulan, gitu ya. Karena kita punya 45 orang, maka 45 dikali dengan 2.000, ya 90.000. Ini $90.000. Lalu tadi yang saya bilang, ya ini kita punya asumsi jumlah tenaga kerja kita sebelumnya adalah 40 orang, ya. Sedangkan sesuai dengan hasil forecasting kita butuh 45 orang. Artinya apa? Di bulan Januari, sebelum kita memulai produksi itu, kita sudah harus melakukan hiring 5 orang terlebih dahulu. Berapa biaya untuk hiring? $1.000 per orang. Ya, tinggal di sini masuk nih. Ada biaya rekrut atau lepas tenaga kerja. Ini yang masuk di sini adalah biaya rekrut karena kita menambah ya 5 orang. Lalu ada biaya inventory. Ya, kita menyimpan barang berapa banyak di inventory kita dikalikan dengan ini. Ya, $0,06 per unit per bulan. Maka didapatkan ini ya, ini $12.000. Nanti dapat hasil $107.000 dan seterusnya seperti itu. Kalau menghitung yang biaya ini, kalau untuk yang jumlah tenaga kerja tetap ya, ini cukup sederhana. Karena yang perlu kita lihat hanyalah jumlah tenaga kerjanya dikalikan berapa dia digaji, lalu berapa inventory yang kita punya dikalikan berapa biaya untuk inventory per unit per bulan. Nanti tinggal ditambahkan saja, ya. Karena jumlah tenaga kerja yang tetap, maka tenaga kerja yang harus kita bayarkan, ya gajinya per bulan juga tetap. Ya, ini semuanya sama, 90.000 dari awal sampai akhir. Ya, jadi kalau untuk yang tenaga kerja tetap seperti itu ya, contoh perhitungannya. Nanti teman-teman silakan bisa coba edit sendiri lah, bisa baca sendiri. Di sini ada apa? Ada rumus-rumusnya ya. Nanti teman-teman bisa tracking sendiri yang mana dikalikan dengan yang mana itu. Tapi secara umum seperti itu. Ya, karena jumlah tenaga kerja tetap, ini ya biaya untuk bayar gaji juga tetap. Ya, kita hanya mengeluarkan biaya ekstra itu di sini di awal untuk merekrut 5 orang tadi. Selanjutnya, bagaimana kalau kita menerapkan jam kerja lembur? Ya, bagaimana kalau diterapkan adalah jam kerja lembur? Oke, di sini kita punya informasi awal. Jumlah masa tidak lembur itu 9 bulan. Ya, karena kan dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Maka yang tidak lemburnya adalah katakan 9 bulan. Lemburnya adalah 3 bulan, ya, di mana izin lembur itu 20% per bulan dari standar normal. Ini terkait dengan undang-undang ya, jadi per bulan itu 20%. Ya, lalu berapa biaya lemburnya? 50% tambahan upah kerja lembur dibandingkan upah pada waktu kerja normal. Jadi ada tambahan 50% yang harus dibayarkan karena karyawan kita lembur. Produktivitas masih sama, 10.000 unit per tenaga kerja. Nah, kita menghitung kebutuhan tenaga kerjanya, ya. Di sini ini ada rumusnya, teman-teman bisa lihat ya. Ini 9 itu adalah 9 bulan yang mana mereka tidak lembur. Dikalikan dengan 10.000 ini adalah jumlah unit yang bisa diproduksi oleh satu orang X ini ya. Ditambah dengan 3 dikali 120%. 120% ini adalah karena kalau kita ngomongin normal tanpa lembur kan 100% capacity. Ya, lalu di sini ada izin lembur 20%. Berarti kita punya capacity jadi 120%. Dikali dengan 10.000 X, 10.000 unit yang bisa dihasilkan oleh satu orang pekerja per bulan. Itu harus bisa menutupi ya, sehingga sama dengan di sini dengan 5.400.000 unit ya. Ini masih kita gunakan prediksi penjualan yang awal tadi ya. Nah, ini nanti tinggal perhitungan matematika saja, teman-teman bisa ikuti di sini ya. Nanti ini dikalikan ke sini, dikalikan ke sini, nanti hasilnya adalah kita bisa dapat di sini X-nya itu ya, atau kebutuhan pekerja kita per bulan adalah 42,85. Nggak mungkin dong kita merekrut 42,85 orang. Nggak mungkin ada satu pekerja yang kemudian kita potong-potong badannya. Berarti harus kita bulatkan, ya, dibulatkan kepada 43 orang. Berarti kebutuhan kita, ya, dengan sistem lembur ini adalah 43 orang pekerja per bulan. Karena ada lembur. Ini teman-teman bisa lihat sudah ada perbedaan di sini. Tanpa lembur, per bulan kita butuh 45 orang. Dengan adanya lembur, ya, dengan adanya lembur, kebutuhan per bulan itu menjadi lebih sedikit, hanya 43. Gitu ya, tapi nanti berarti akan ada lembur. Ya, nah di sini lemburnya ditaruh di mana? Juni, Juli, Agustus. Ya, ini adalah pada saat permintaan sedang tinggi-tingginya. Nah, perhitungannya sama seperti yang di atas tadi ya. Kita punya 43 orang,
produktivitas 10.000 unit per orang, sehingga kita punya produksi di Januari itu adalah 430.000 unit. Ya, 430.000 unit, permintaannya adalah 300.000 unit, kita punya aliran inventory yang lebihnya 130.000 unit. Lalu kita juga gunakan yang asumsi yang ini, ya, inventory awal ini yang 50.000 unit, sehingga di sini kita punya inventory awal 50.000 unit. Ditambahkan dengan 130.000 kelebihan produksi di bulan tersebut, kita punya total inventory di bulan tersebut adalah 180.000. Jadi menghitungnya sama ya dengan yang jumlah tenaga kerjanya tetap. Ya, jadi teman-teman tinggal track saja ke bawahnya jumlah pekerja, produktivitasnya segini, total produktivitasnya ini, perkiraan penjualannya ini, inventory sisa sebelumnya segini, inventory lebih kita segini, tinggal ditambahkan hasilnya segini. Ya, inventory total kita di bulan Januari. Februari sama, Maret sama, April sama, Mei sama. Nah, masuk kita kepada bulan Juni, Juli, Agustus, di mana kita akan menerapkan kita akan menerapkan lembur. Ya, kita akan menerapkan lembur. Sini teman-teman bisa lihat. 43 orang, ya, produktivitasnya 10.000 per unit, sehingga dengan 43 orang kita bisa memproduksi 430.000 unit. Ya. Ditambah dengan tenaga kerja lembur tadi, nih 20%, ya, 20% per bulan dari standar normal kita. Ini di sini kita masuk 20%. Oke, nah dengan 20% ini berapa tambahan produksi yang bisa kita peroleh? Ini ada perhitungannya. Nah, ternyata adalah 86.000 unit lebih banyak dibandingkan dengan periode tanpa lembur. Ya, teman-teman, ini ada rumusnya ya. Ini ada rumusnya di sini. Silakan nanti teman-teman tracking sendiri ya. Bisa diedit-edit juga. Nah, ini tapi intinya adalah pada saat kita menerapkan lembur di bulan Juni ini, kita punya tambahan produksi 86.000 unit, ya, 86.000 unit. Sehingga total produksi kita di bulan tersebut, ya, menjadi 516.000 unit, ya. Sehingga apa? Pada saat penjualan kita sedang tinggi di bulan tersebut, 500.000 unit, itu ketutup, ya, itu ketutup karena apa? Tadi ada tambahan 86.000 unit. Kalau misalnya kita tidak memiliki tambahan 86.000 unit di sini, dalam artian tidak terapkan lembur, produktivitas per bulannya kan hanya 430.000 unit, tidak bisa menutup 500.000 unit, ya. Walaupun bisa kita ambil dari inventory akhir bulan, tapi nanti perhitungan ke depannya itu tidak akan menutup, ya, tidak akan menutup kebutuhan untuk memenuhi penjualan atau demand dari masyarakat. Bulan Juli sama, ya, bulan Juli juga perhitungannya seperti itu, ya, kita punya 430.000 unit, kemudian tambahan lembur 20% pekerja kita, sehingga dapat tambahan 86.000 unit, 516.000 unit, kurang, di sini ada kurang, tapi kita ambil dari inventory akhir bulan, ya, sehingga nanti kekurangannya itu adalah minus 134, nanti kita punya di sini akhirnya adalah 282.000 dan begitu seterusnya, ya. Jadi menghitungnya sama seperti yang jumlah tenaga kerjanya tetap, ya. Cuma bedanya pada saat menerapkan lembur, ya, kita punya tambahan di sini, ya, jumlah produksi per bulan tersebut dengan lembur adalah sekian, ya. Ini ada tambahannya 86.000 unit, ya, dari 20% orang yang lembur. Perhitungan cost-nya bagaimana? Perhitungan cost-nya sama, ya, perhitungan cost-nya sama. 86 ini ya dengan gaji $2.000, ya, tadi 2.000 dikali dengan 43 orang, sehingga dapat 86.000. Lalu rekrut tenaga kerja, ya, karena tadi tarik lagi ke sini, kita punya asumsi jumlah tenaga kerja awal kita adalah hanya 40 orang. Sedangkan kebutuhan kita pada bulan ini, ya, dengan menggunakan metode lembur ini adalah 43 orang per bulan. Sehingga kita perlu hiring 3 orang di bulan Januari, ya. Nah, ini adalah biaya untuk hiring tersebut, $1.000 kali 3 orang, $3.000. Biaya inventory kita, ya, sama dengan yang tadi, tinggal dikalikan dengan $0,06, sehingga kita dapat $10.800. Totalnya berapa? Segini. $99.800. Dan seterusnya seperti itu, ya, sama seperti yang tadi lah, menghitungnya sederhana. Nah, di sini muncul, ya, kita punya tenaga kerja yang harus lembur, ya. Tadi 20%, ya, 20% orang itu lembur. Ini ada rumusnya, ya. Silakan nanti teman-teman kalau nanti bingung, ya, silakan dilihat saja.
Rumusnya ada semua di sini. Tinggal ditambahkan ya. Jadi tenaga kerja kita yang 43 orang per bulan itu adalah segini, ya 86.000. Lalu untuk untuk biaya lemburnya berapa? 20% tadi, 25.800, ya. Sehingga ditambah dengan biaya inventory 25.000, kita punya pengeluaran kos itu segini di bulan Juni. Ya, nanti bulan Juli seperti apa? Sama juga, ya. Kita menghitung jumlah gaji yang tanpa lemburnya berapa, lalu ini adalah biaya untuk membayar lembur, lalu biaya inventory, jadi kita punya total cost bulan tersebut. Bulan Agustus pun sama. Masuk ke bulan September, karena sudah tidak ada lagi yang lembur, kita sudah tidak punya lagi perhitungan tenaga kerja lembur di sini, sehingga penghitungannya kembali seperti bulan Februari, Maret, April, dan Mei, sama ya. Hanya gaji bulanan dan juga biaya inventory saja. Terus ya, dihitung total, nanti kita punya total cost untuk menerapkan strategi ini adalah senilai ini ya, 1.293.200 dolar. Itu untuk yang tenaga kerjanya tetap, tapi kita gunakan lembur, gitu ya. Nah, lalu bagaimana kalau yang kita lakukan adalah strategi chase demand? Chase demand ini berarti kita akan melakukan penyesuaian jumlah pekerja kita di bulan tersebut sesuai dengan permintaan di bulan itu, ya. Jadi di sini teman-teman lihat perkiraan penjualan yang tadi kita forecasting ya, Januari sampai Desember itu 350.000 sampai nanti di Desember itu adalah 450.000. Produktivitas per orang gitu ya, itu kan tadi 10.000 unit. Artinya untuk memenuhi 300.000 unit, oke, kita perlu berapa orang? 30 orang dong, karena 30 orang dikalikan dengan 10.000 kita dapat 300.000. Gitu ya. Artinya apa? Di bulan Januari kita perlu 30 orang. Masuk bulan Maret 350.000 yang dibutuhkan ya untuk penjualan. Artinya kita butuh 350.000 dibagi dengan 10.000 produktivitas tadi. Ini kita punya kebutuhan pekerja di bulan Maret ini 35 orang. Dan begitu seterusnya ya. Jadi si jumlah ini, jumlah produksi jumlah penjualan itu teman-teman nanti bagikan dengan produktivitas karyawan per bulan. Ya, nanti hasilnya adalah jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk bulan tersebut. Oke, maka di bulan Mei kita punya 45 orang, Juni kita punya 50 orang, Juli 65 dan seterusnya. Nah, bagaimana dengan September dan Oktober? Teman-teman lihat di sini, kebutuhan untuk penjualannya adalah 475.000. Dibagi dengan 10.000 unit, ya, produktivitas pekerja kita tadi, maka kebutuhan pekerja di bulan itu adalah 47,5, baik September dan Oktober, karena kebutuhan untuk penjualan sama, 475.000 unit. Ya, maka apa yang dilakukan? Nah, yang dilakukan adalah kita tarik kebutuhannya. Kalau dalam contoh yang saya tampilkan di sini, ya, itu kita tarik bulan September. Jadi September itu kita butuh 47,5, ya. Karena tidak mungkin setengah orang kita pekerjakan, sehingga ditarik setengah yang dari sini, jadi 48. Sehingga dengan kebutuhan penjualan di bulan tersebut 475.000 unit, oke, kita hiring 48 orang di sini. Ya. Tapi bisa juga nanti misalnya teman-teman mau tarik ke Oktober, jadi di sini 47, di sini 48, itu bisa saja, ya, tergantung dengan nanti perhitungannya. Nah, sehingga nanti karena kita punya 48 orang di sini, ya, sehingga produktivitas per bulan kita adalah 480.000. Oke, lalu di sini karena walaupun 47,5, kalau kita pindahkan ke September, maka di bulan Oktober ini kita punya 470.000, ya. Kurang 5.000, Pak. Ya nggak apa-apa, karena kita punya kelebihan produksi 5.000 di bulan September ini yang kita tarik tadi ke belakang. Sehingga nanti kelebihan 5 di sini untuk menutupi kebutuhan 5 yang di sini, ya. Perhitungannya sama, ya, perhitungannya sama. Cuma nanti teman-teman harus lihat di sini, kalau kita bermain dengan chase demand, itu berarti akan ada arus keluar masuk pekerja yang cukup banyak. Ya, kalau dalam contoh ini kita punya asumsi di sini jumlah tenaga kerja awal kita adalah 40 orang, ya, 40 orang. Lalu karena kebutuhan kita adalah 30 orang di bulan Januari ini, maka harus ada 10 orang yang dikeluarkan dari perusahaan, ya. Sehingga di sini ada lihat lepas tenaga kerja 10, ya. Masuk Maret kita butuh 35 orang, sedangkan Januari Februari yang kita kerjakan adalah 30 orang. Oh, kita hiring lagi kalau gitu.
Ya, 5 orang, 5 orang, 5 orang di sini ya, 5 orang. Di sini kita hiring 15 orang. Nanti Agustus ternyata kita lepas 5 orang, ya September kita lepas 15 orang dan seterusnya. Oke, nah perhitungan inventorinya sama juga ya, total produksi ya, lalu ada perkiraan penjualan kita berapa, lalu inventorinya berapa, 50 di sini. Berarti karena ini habis ya, maka inventori kita hanya 50. Ini habis. 50, ini habis. Kenapa habis? Ya karena kita menggunakan chase demand. Ya, jadi total produksi kita itu disamakan dengan total penjualan untuk bulan tersebut perkiraannya. Ya, makanya ini teman-teman lihat inventori akhir bulannya ini stabil 50.000, 50.000, 50.000, 50.000 terus. Cuma di sini aja nih, ya ada 55.000. Kenapa tadi? Tadi karena kita lebihkan orangnya di sini. Ya, karena kita lebihkan di sini, tidak mungkin mempekerjakan 47,5 orang. Nah, tantangannya apa kalau kita mau menggunakan tenaga kerja yang berubah-ubah seperti ini? Yang pertama adalah kita harus perhatikan mungkin nggak produksi barang kita itu dilakukan dengan tingkat turnover yang tinggi. Ya, karena tadi ada beberapa produk yang memang mengerjakan itu perlu keahlian tertentu. Jadi nggak bisa, nggak mudah untuk mencari pengganti orang untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. Kalau itu adalah case-nya, maka akan sedikit risky untuk melakukan strategi ini. Ya, karena saat kita misalnya di sini kita lepas 10 orang, kalau kita butuh di marketing orang, belum tentu kita bisa dapat 5 orang yang memang memiliki kemampuan untuk memenuhi tingkat produktivitas yang kita inginkan, gitu ya, atau memiliki skill untuk melakukan pekerjaan yang kita perlukan. Ya. Tapi kalau memang skillnya tidak menjadi masalah, ini bisa diterapkan ya. Tapi tadi harus kita pastikan dulu, jangan sampai nanti kita kesulitan mencari pekerja pengganti. Untuk menghitung biayanya bagaimana? Sama juga dengan yang sebelumnya. Ini tenaga kerja reguler kita adalah 30 orang ya di bulan Januari. Gaji $2.000 per orang per bulan, maka kita harus mengeluarkan untuk upah pekerja $60.000 bulan itu. Nah, cuman nanti yang muncul di strategi ini adalah biaya untuk merekrut tenaga kerja dan juga biaya untuk melepas tenaga kerja, gitu ya. Karena apa? Karena di sini tadi ada orang yang keluar, ada orang yang masuk. Kita nambah pekerja, ada skalanya juga kita mengurangi jumlah pekerja. Nah, teman-teman bisa lihat di sini di bulan pertama ini karena kita mengeluarkan 10 orang, di mana asumsi kita ya, ini asumsi kita untuk melepas tenaga kerja itu butuh $2.000 biayanya per orang, ya mungkin untuk pesangon dan segala macam. Akhirnya muncullah biaya di sini, ya $2.000 dikali dengan 10 orang yang kita keluarkan, sehingga kita punya biaya untuk melepas tenaga kerja itu $20.000. Ya, lalu ada biaya inventory, sama juga menghitungnya seperti yang tadi, itu adalah $3.000. Sehingga artinya apa? Karena kalau kita menerapkan strategi ini yang akan diperhitungkan, ya, merekrut tenaga kerja, melepas tenaga kerja. Pada saat kita sedang merekrut, maka biaya rekrutlah yang akan muncul. Tadi biaya rekrut di atas kita asumsikan $1.000, ya. Lalu ada 5 orang yang mau kita hire di bulan Maret, berarti untuk bulan Maret itu kita punya cost ekstra yang harus dibayar itu $5.000 untuk melakukan hiring pegawai, ya. Lalu biaya inventory. Nah, ini kelebihannya juga adalah teman-teman bisa lihat di sini. Karena tidak banyak yang disimpan dalam inventory, ya, tidak banyak yang disimpan dalam inventory, maka cost ya untuk menyimpan barang untuk di inventory itu rendah, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, ini naik sedikit, 3.300 ya, karena ada peningkatan. Coba kita bandingkan dengan yang ini, yang lembur. Ya, ini coba lihat. Di inventornya 10.800, 18.000, 24.000. Naik lagi ke sini. Nah, yang jumlah tenaga kerja tetap 12.000, 27.000, 30.000, ya, 27.000. Nanti turun lagi 4.500, 3.000. Fluktuatif, ya, dan ada beberapa titik ini mahal sekali di sini. Lalu di sini juga untuk mahal di sini, ya, teman bisa lihat angkanya cukup tinggi. Tapi kalau kita gunakan yang ini, karena jumlah produksi kita di-match-kan dengan jumlah permintaan bulan itu, ya, maka di inventory-nya jadinya ya kecil, tidak banyak yang disimpan soalnya. Hanya saja nanti biayanya munculnya adalah dari sini, ya, untuk melepas tenaga kerja maupun untuk merekrut tenaga kerja. Penghitungannya sama, nanti teman-teman bisa tracking sendiri ya. Kita punya total biaya sendiri. Lalu di bawah ini ada hasil akhirnya, ya. Untuk case ini ya, ini untuk case ini. Untuk case ini, kalau kita menggunakan strategi level, pekerja kita tetap selama 1 tahun, itu total biayanya adalah segini. Ya, $1.266.500.
Kalau menerapkan overtime itu adalah segini, $1.293.200. Kalau chase demand $1.211.300 ya. Kalau kita buat dalam grafik di sini, teman-teman bisa lihat grafiknya. Yang paling tinggi adalah ternyata menggunakan overtime, cost-nya paling besar. Sementara yang paling murah adalah menggunakan chase demand. Ya, karena walaupun kita menggunakan ada biaya untuk rekrut tenaga kerja dan segala macam, tapi kita bisa memotong biaya dari biaya inventory gitu ya. Lalu juga di beberapa titik di sini kita mempekerjakan sedikit orang gitu ya, sedikit orang. Jadi gaji yang dibayarkan di beberapa bulan tidak terlalu banyak ya. Nah, tapi ini adalah untuk case ini ya, untuk case ini. Jadi teman-teman nanti tolong tidak bisa mengeneralisir ya. Jadi berarti chase demand adalah adalah strategi terbaik ya, karena cost-nya paling rendah. Nggak seperti itu. Untuk case ini mungkin iya, tapi coba di sini ya. Kalau kita rubah di sini, misalnya biaya rekrut tenaga kerja mahal, 6.000. Ya, kenapa 6.000? Oh, ternyata memang harus dilatih khusus, dan ternyata biaya pelatihannya mahal dan jangka waktunya panjang. Kalau kita gunakan 6.000 misalnya di sini, pasti akan berubah. Nah, ya, ini berubah, ternyata chase demand jadi lebih mahal. Justru yang paling murah adalah level. Kenapa? Karena kita nggak meng-hiring orang sepanjang tahun, ya. Ya sudah, kita hanya di awal saja tadi kita punya kekurangan berapa orang, sudah di situ saja. Kesannya kita tidak melakukan hiring lagi, gitu ya. Jadi makanya ini adalah kesimpulan yang sifatnya case by case ya. Jadi nanti teman-teman silahkan ini nanti di copy ya. Nanti saya upload di Live 4. Ini silahkan dirubah-ubah ya. Mau ini yang dinaikin, mau ya diturunkan, silahkan gitu ya. Atau mungkin produktivitasnya yang mau dirubah atau upahnya yang mau dirubah ya. Itu silahkan nanti teman-teman silahkan edit sendiri. Tapi yang dieditnya kembali lagi ya, yang dieditnya ada yang sini, yang abu-abu ya, yang abu-abu. Atau kalau mau ngedit ini juga bisa ya, mau bermain-main dengan forecastingnya silahkan juga ya. Tapi kalau yang di sini ini ada perhitungan rumusnya ya, seperti misalnya di sini. Nah, ini ada rumusnya, di sini juga ada rumusnya. Ini jangan diganti, tapi yang teman-teman nanti bisa ganti-ganti ada di sini ya. Atau mungkin ininya mau diganti. Atau teman-teman punya data apa gitu ya yang real, bisa juga silahkan saja coba saja nanti itu dimasuk-masukkan gitu ya. Saya rasa cukup ya. Jelas ya? Halo, jelas? Jelas, Pak. Oke, kalau jelas teman-teman nanti silakan ini nanti saya share ya. Silakan nanti teman-teman coba-coba sendiri. Kalau masih ada yang bingung nanti bolehlah japri ke saya atau japri ke Bu Linda. Oke.